Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, ini gimmick-gimmick politiknya bermacam-macam. Ada gemoy, ada ngegas, bahasa-bahasa yang nampaknya sering digunakan oleh anak-anak muda. Nah, gimmick-gimmick inikah memang yang efektif digunakan dan sebenarnya menyasar siapa? Ya, pertama kita tahu pertarungan dalam kompetisi politik elektoral itu kan pertarungan merebut persepsi publik. Jadi siapapun yang bisa memenangkan persepsi publik, maka dia ada pemenang dalam pertarungan politik elektoral. Itu satu. Jadi persepsi ya. Nah, untuk persepsi itu ada strategi kreativitas masing-masing kubu untuk dijalankan. Misalnya terkait dengan isu gemoy dan sebagainya ini, terkait dengan gimmick politik lah katakanlah. Saya kira ini bagian dari strategi komunikasi politik, yaitu yang lebih efektif, yang lebih produktif untuk menyasar. Pertanyaan tadi menyasar siapa? Ya tentu menyasar pemilih yang tipologi psikologis paling banyak. Jadi dalam tipologi pemilih itu ada tiga, pemilih psikologis, pemilih rasional, dan pemilih sosiologis. Nah, pemilih psikologis itu paling efektif disentuh afeksinya, dari sisi afektifnya, yaitu dengan semacam pendekatan psikologis. Salah satunya ya seperti gimmick politik dan seterusnya. Nah, di mana kelompok psikologis ini paling besar? Yaitu di pemilih muda, milenial dan Gen Z, generasi Z dan milenial. Ini paling banyak. Tadi di Prolog TV One menyampaikan 56%, betul. Dan ini menjadi lumbung suara yang sangat menentukan. Jadi, untuk menyasar pemilih semacam ini, maka diperlukan pintu masuk yang tepat untuk menyasar mereka. Sebelum bicara tentang hal-hal yang sangat substansial dan normatif yang tidak bisa masuk pada kelompok masyarakat atau kelompok pemilih semacam ini. Sehingga tarung yang kedua selain membentuk persepsi adalah pertarungan kreativitas menyentuh pemilih-pemilihnya masing-masing. Jadi ada kreativitas yang ditarungkan untuk cara masuk. Bayangkan kalau untuk menyasar pemilih muda ini menggunakan isu Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil dan makmur, kira-kira kan itu yang menjadi visi besarnya. Sulit masuk dalam kelompok masyarakat ini. Nah, hal ini menurut saya tidak negatif. Kenapa? Dibandingkan 4 tahun atau berapa tahun yang lalu yang muncul tentang isu politik identitas, sebagian menyebutkannya tentang kampret, istilah ini mohon maaf saya sebutkan kampret dan cebong dan seterusnya. Ini jauh lebih beradab tanda petik ya, dengan kreativitasnya masing-masing. Persoalan kemudian masing-masing kubu dengan istilah ngegaska, gemoika dan seterusnya. Disitulah ketika masuk pada wilayah yang bisa diterima oleh masyarakat pemilih milenial tadi, baru masuk pada isu-isu substansialnya. Bagaimana tawaran program kerja dari pasangan Prabowo Gibran, bagaimana dengan Ganjar Mahfud, bagaimana dengan Anies Muhaimin dan seterusnya. Jadi saya kira pada titik ini sah-sah saja masing-masing menggunakan kreativitasnya masing-masing, menggunakan gimmick politiknya masing-masing, tinggal mana gimmick yang meledak dan tidak. Jadi kalau yang sudah meledak kemudian menjadi negatif, yang belum meledak kemudian belum tentu juga efektif. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal cara komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dan efeknya seperti apa, sejauh ini Mas Hanta melihatnya seperti apa? Ya, pertama kan kita tahu bahwa masing-masing kubu capres-cawapres ini kan punya narasi politik, punya visi misi semua. Tadi Pak Wihadi juga menyampaikan, Mas Ismail menyampaikan, semua dari tim Mas Ganjar ada juga. Nanti di debat bisa dibedah semuanya. Tapi gimmick politik juga semua melakukan ikhtiar politik juga. Ada gemoy, joget gemoynya, ada sarung nyelepet sarungnya yang dilakukan. Kemudian ada dengan macam-macam Vespa dan seterusnya. Cuma memang ada yang efektif meledak dan ada tidak. Itu saja sebenarnya kalau kita lihat perkembangan hari ini. Tinggal meresponnya itu, kalau ada yang meledak memang ada dua pilihan. Apakah dengan mengkritik keras, itu bagian ikhtiar untuk merobohkan bangunan persepsi itu kalau efektif. Atau sebaliknya membuat gimmick tandingan untuk sebagai pintu masuk. Untuk mendapatkan supaya gimmick politik ini bisa dikonversi secara elektoral. Itu satu. Yang kedua, dari sisi respon publik juga harus diukur. Jangan sampai respon antar kandidat ini hanya menyenangkan basis masanya masing-masing, membuat makin senang, sementara yang benci makin benci. Sementara yang di tengah, yang swing voters, yang undecided itu tidak bergerak. Yang dicari kan yang di tengah ini. Dan jangan lupa kan di dalam politik ini kan sama pentingnya dalam politik elektoral realitasnya antara kemasan dan isinya.
Nah, kita bicara gimmick itu bicara kemasan. Kalau ada buah, parselnya menarik. Tapi kalau hanya parsel yang baik, orang membeli kemudian dilihat produknya, buahnya ternyata tidak baik, rasanya asam atau busuk misalnya seterusnya, maka itu akan memukul balik. Nah, karena itulah saya kira sama pentingnya dalam realitas politik elektoral semacam ini, jadikan gimmick sebagai pintu masuk. Nah, begitu orang masuk, tertarik ketimbang tadi saya katakan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil makmur, kemudian dengan bahasa yang lebih renyah oleh pemilih-pemilih milenial dan Gen Z tadi. Nah, tetapi setelah itu mulai masuk pada isu lapangan pekerjaan, bagaimana tawarannya, dan nanti itu bisa dibuka di dalam debat-debat 5 kali yang dibuka oleh KPU paling tidak, itu akan terlihat nanti masing-masing menyampaikan visi misinya. Dan jangan lupa, orang menonton debat juga itu tidak semuanya mendengarkan substansi programnya. Pemilih rasional iya, tapi psikologis dia menunggu bagaimana gayanya. Ya bisa jadi gaya jogetnya Prabowo yang lebih menarik perhatian ketimbang yang ditawarkan. Begitu juga dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar. Dan lupa lagi, sebenarnya bukan soal gemoy juga yang menaikkan elektabilitas. Tidak hanya faktor itu saja, jangan lupa. Bukan karena pemilih milenial kemudian banyak memilih salah satu kandidat. Ada fenomena migrasi pemilih setelah Gibran menjadi cawapres. Itu jangan lupa, pemilih Pak Jokowi bermigrasi dari Ganjar, pemilih Pak Prabowo diikuti dengan pemilih yang lainnya. Begitu.